Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi di hari yang baru ini kita akan renungkan kembali firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan lagi kami ada di hari yang baru yang sungguh Engkau rahmati. Kami hendak renungkan kembali firman-Mu, mohon hikmat dari Roh Kudus agar kami memahami dan kami dapat jalani dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Yeremia 22 ayat 21. Aku telah berbicara kepadamu selagi engkau sentosa, tetapi engkau berkata, aku tidak mau mendengarkan. Itulah tingkah langkahmu dari sejak masa mudamu, sebab engkau tidak mau mendengarkan suaraku. Nah, Bapak Ibu, tema kita adalah jika keadaanmu baik, ya, bersungguh-sungguhlah ya dengan Tuhan. Jika keadaanmu baik, bersungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Maka ini satu tema sekaligus juga satu pernyataan untuk kita sadari bahwa ya kita ada ini karena Tuhan. Dan kalau hidup ini bisa kita nikmati, wah begitu indah. Maka kehidupan yang masih Dia berikan, mari kita pakai, mari kita isi, mari kita gunakan dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh kita hidup dalam takut akan Tuhan. Nah Bapak Ibu, satu ketika saya mengunjungi seorang yang sakit, yang begitu parah di sebuah rumah sakit. Kemudian ya saya bertanya bagaimana perkembangan kondisi dan kesehatannya. Kemudian si pasien itu berkata, "Wah, puji Tuhan Pak Pendeta, sekarang saya sudah bisa nelan liur saya sendiri. Sekarang saya sudah bisa bersendawa." Saudara, bukankah itu hari-hari sering kita nikmati ketika kita dalam keadaan sehat? Dan kalau kita bandingkan dengan orang yang sakit seperti ini, wah, untuk mendapatkan pengalaman itu, dia bisa menelan liurnya sendiri, dia bisa bersendawa. Itu satu ucapan syukur, satu perjuangan yang begitu langka dalam hidupnya. Dan kalau dia dapatkan itu, dia dapat alami itu, betapa luar biasa bukan? Nah sementara saudara mungkin sudah tiap hari dan mungkin sering ya, mengalami, saya juga mungkin. Tapi apakah kita pernah bersyukur dan memakai kesempatan itu untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan? Firman Tuhan berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Tapi terkadang saudara, ya, masalah kita sesungguhnya menghapuskan kebaikan Tuhan. Ibaratnya ya hujan sehari menghapuskan apa? Panas setahun gitu ya. Jadi artinya ya itu sesuatu yang sungguh sering menjadi kealpaan kita ketika kita ada di dalam kenyamanan, ada dalam kebahagiaan, ada dalam berkat, ada dalam sukses, ada dalam kelimpahan. Itu sebabnya firman Tuhan ini menyapa melalui Nabi Yeremia, berkata bahwa sesungguhnya Tuhan telah berbicara kepadamu selagi engkau sentosa. Tetapi engkau berkata, aku tidak mau mendengarkan. Nah saudara, mengapa banyak orang abai dalam hidupnya? Karena dia sudah merasa nyaman. Dia tidak butuh lagi firman Tuhan. Dia tidak butuh lagi akan kebenaran. Dia tidak butuh lagi akan Tuhan itu dalam hidupnya. Kenapa? Karena ada kata sentosa. Ada kata kenyamanan di situ. Sehingga dia mengabaikan firman Tuhan. Mengabaikan segala kebenaran itu. Maka saudara, jangan sampai kita terlena. Jangan sampai kita terbuai. Karena salah satu juga bagian dari penghukuman Tuhan. Dia tidak memberi kita hukuman. Dia juga bisa tidak berikan kita sakit. Dia juga tidak memberikan kita kecelakaan. Tetapi salah satu hukuman Tuhan adalah Dia membiarkan kita terlena dan terbuai dengan kesenangan kita, kenyamanan kita. Sampai benar-benar kita lupa bahwa hidup ini ada akhirnya. Hidup ini ada batasnya. Hidup ini ada pertanggungjawabannya. Jangan menjadi seperti seorang kaya yang mengabaikan Lazarus yang miskin. Sehingga dia sekalipun melihat ada Lazarus yang seharusnya dia bisa tolong. Tapi dia tidak tolong. Malah dia bermegah dengan kemewahannya. Dia lupa bahwa suatu ketika kehidupan ini akan berakhir. Baik yang miskin maupun yang kaya
semua juga akan kembali kepadanya. Karena itu mari jangan kita abaikan dalam hidup kita. Mari kita pakai kesempatan kita ketika kita masih ada dalam kebaikan. Ya, apakah itu kesehatan, apakah itu berkat Tuhan, apakah itu keluarga yang baik, apakah itu keadaan yang nyaman dan aman, semua berkat itu ketika ada dalam hidup kita bukan membuat kita lupa Tuhan, bukan membuat kita jauh dari Tuhan, bukan membuat kita semakin hidup dengan berfoya-foya dan mengabaikan Tuhan, tetapi justru lebih semakin membuat kita lebih dalam serius mendengarkan firman Tuhan, lebih sungguh-sungguh memakai kesempatan itu untuk menjadi berkat, melayani, mengasihi, membantu banyak orang, dan sungguh-sungguh dapat menjadi saksi untuk sungguh nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Karena itu, sebagaimana tema ini, jika Anda saat ini dalam hidupmu yang baik, dalam keadaan yang baik, maka bersungguh-sungguhlah, hiduplah sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita semua untuk sungguh merenungkan akan firman Tuhan ini. Karena ketika kebaikan, kebahagiaan, berkat, dan kelimpahan itu sudah menjadi Tuhan atas hidup kita, maka kita akan lupa sesuatu yang penting, itulah kekekalan. Sehingga kita akan binasa ketika kita sejak sekarang lebih mengutamakan itu. Dan itu semua akan kita pertanggungjawabkan kelak. Dan itu akan membuat kita menjadi orang yang menyesal dalam kehidupan kita. Mari selagi masih ada kesempatan Tuhan berikan, bersungguh-sungguhlah. Takut Tuhan, andalkan Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Amin. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami supaya kami sungguh sadar. Jangan keadaan baik kami, kenyamanan dan kemapanan kami membutakan kami untuk tidak dengar-dengaran kepadamu, untuk tidak lagi hidup seturut firman. Tolong kami Tuhan supaya kami sungguh-sungguh berbuat di tengah keadaan kami yang sungguh diberkati Tuhan. Semakin lagi kami menjadi berkat, semakin lagi kami sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kami dengar-dengaran kepada Tuhan. Karena dengan demikian sungguh hidup kami semakin lagi tidak hanya berlimpah dari sisi kehidupan jasmani, tapi juga berlimpah dari sisi kerohanian kami, di mana Tuhan memuaskan dan Tuhan menjadi kebahagiaan yang sejati dalam hidup kami. Meteraikanlah firman-Mu Bapa dalam hidup kami. Kami jalani setiap hari yang Tuhan masih beri secara khusus di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.